Welcome back to channel Todopedia, dan kalau di video sebelumnya kita udah bahas part yang pertama sama yang kedua dari 20 saham terbaik untuk investasi tahun 2026. Di video kali ini gue bakalan bahas ya saham-saham apa aja yang gue jual di akhir tahun 2025 dan saham-saham apa aja yang gue beli untuk investasi untuk tahun 2026. Ya, jadi gue bakalan share ya saham-saham apa aja yang gue jual dan saham-saham apa aja yang gue beli. Oke? Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan kalian juga bisa cek produk digital Todopedia. Kalian bisa dapatkan produk digital Todopedia di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa dapetin itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa dapetin produk digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat investasi kalian. Mulai dari e-book, ada e-course juga, ada template Excel juga, dan masih banyak lagi produk digital Todopedia. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit. Di antaranya kalian akan dapat stock pick terupdate ya. Jadi ini adalah saham-saham pilihan Todopedia untuk investasi jangka panjang. Selain itu kalian juga akan dapatkan benefit lain, contohnya kayak template from AI untuk ngebantuin kalian analisa saham dengan bantuan AI. Ya, jadi template untuk nulis promptnya udah gue bikinin, kalian bisa akses di membership itu. Ya, selain itu kalian juga dapat akses ke grup komunitas di Discord, teman-teman ya. Nah, cara joinnya teman-teman bisa langsung klik tombol gabung yang ada di bagian bawah video, ya. Atau kalian bisa masuk ke link bit.ly/join membership Todopedia. Nanti semua benefitnya itu teman-teman bisa dapetin di channel page Todopedia di tab membership atau di playlist konten khusus membership. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, so gue bakalan bahas ya saham-saham apa aja sih yang gue jual dan saham-saham apa aja yang gue beli di akhir tahun 2025 ini untuk nantinya gue investasiin di tahun 2026. Oke, nah kita langsung aja masuk ke saham yang gue jual. Saham yang gue jual itu adalah saham IPCC di harga 1.415. Nah, saham IPCC ya ini gue jual dengan keuntungan itu total 103%. Gitu ya, sekitaran 103-104%. Nah, untuk IPCC kenapa gue jual? Ya jawabannya sesimpel karena keuntungannya udah cukup besar. Bahkan udah bisa dibilang buat gue terlalu besar ya. Dan gue pengen realisasiin keuntungan bigger gue, ya makanya gue putusin untuk take profit saham IPCC. Secara fundamental, IPCC ini sebenarnya masih bagus teman-teman kalau menurut gue, gitu ya. Dimana untuk tahun 2025 ini sampai kuartal 3 ini labanya masih bertumbuh. Tapi menurut gue, kenaikan harganya si IPCC ini, ya ini kenaikannya udah jauh lebih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada kenaikan kinerja fundamentalnya. Gitu ya. Jadi udah terlalu tinggi, udah terlalu jauh melebihi kinerja fundamentalnya. Gitu ya. Jadi di harga 1410 naiknya juga udah tinggi ya. Ini year to date-nya 100% teman-teman ya, 100% pas. Ya, gua pribadi waktu itu beli di harga 695 ya, average-nya 695. Ya, gua jual di 1415. Gitu ya. Di 1415 itu satu tick di atasnya harga yang sekarang. Dan ini udah ketinggian, jadi ya udah gua take profit dulu, tapi cuman sebagian ya, jadi bukan semuanya. Ya, gua take profit sebagian, sebagiannya lagi itu masih gua pegang ya untuk gua hold untuk bisa dapat dividen rutin untuk kedepannya. Nah, terus juga selain dari returnnya udah ketinggian, kenapa gua jual saham IPCC itu karena gua ngeliat ada opportunity di saham lain. Dan ini adalah saham yang gue beli gitu ya. Saham yang lagi memberikan opportunity yang menarik, ini adalah saham yang gue beli. Dan saham yang gue beli itu adalah saham Bevin ya teman-teman ya. Saham Bevin ini gue beli di harga 710 teman-teman ya. Bevin gue beli di harga 710 ya. Jadi dari keuntungan di saham IPCC itu gue reinvest ke saham Bevin ya. Nah, kenapa gue beli saham Bevin? Itu karena saham Bevin ini menurut gue penurunannya udah cukup dalam ya. Tapi dari segi kinerja, Bevin ini masih cukup bagus teman-teman ya. Jadi Bevin ini kan dia perusahaan multi-finance. Nah, perusahaan multi-finance itu identik dengan daya beli masyarakat. Nah, kita tahu sendiri ekonomi tahun 2025 ini sempat mengalami perlambatan dan daya beli masyarakat itu sempat melemah.
yang mana itu jadi sentimen negatif nih buat Bevin, dan itu ngebuat harga sahamnya turun nih. Secara year to date dia minus 25% gitu ya. Nah, tapi menurut gua kinerjanya Bevin ini masih cukup bagus teman-teman, dimana untuk piutang pembiayaannya masih bertumbuh ya, dari segi pendapatan juga masih bertumbuh gitu ya, bahkan dari segi laba bersih pun itu masih bisa bertumbuh tipis gitu ya. Jadi bahkan dengan ekonomi yang melambat ya, Bevin ini non-performing financing atau pembiayaan macetnya itu meningkat, dan Bevin pun harus ngeluarin beban pencadangan. Nah, dengan kondisi seperti itu pun Bevin ini masih bisa mencetak pertumbuhan laba. Jadi gue ngeliat Bevin ini memang secara bisnis dia ini cukup kuat teman-teman ya. Dan di harga sekarang nih di 705, saham Bevin menurut gue ini cukup menarik. Kenapa? Karena dia ada di PE ratio 6,5 kali teman-teman ya. Ini perusahaan dengan kinerja yang cukup bagus dihargai di PE ratio 6,5 kali. Ini menurut gue PE yang murah banget. Dan juga untuk PBV-nya juga cukup menarik ya, bisa di bawah 1, 0,97. Dan gak cuman itu aja ya, dividen yield-nya di harga sekarang itu mencapai 9,5%. Ya, 9,5%. Jadi dividennya 9%-an teman-teman. Itu udah dividen yang termasuk gede gitu ya. Jadi dengan Bevin ini year to date-nya dia turun, tapi kinerjanya masih cukup bagus meskipun memang mengalami perlambatan, efek dari perlambatan ekonomi gitu ya. Tapi kinerjanya overall ini masih cukup kuat. Non-performing financing-nya masih cukup kecil, piutang pembiayaannya masih bisa bertumbuh gitu ya. Jadi masih cukup kuat kinerjanya. Ditambah juga dividennya gede dan valuasinya murah gitu ya. Jadi gue beli Bevin di harga 710 ya, turun sedikit lah, 1 tik ya, 705 gitu ya. Itu saham yang pertama yang gue beli. Saham yang kedua saham apa? Saham BBRI ya. BBRI kemarin sempat turun ya. BBRI ini sempat turun ke harga 3.600-an ya. Sekarang udah naik nih ke 3.770 ya. Gue beli di 3.600-an, sekitaran segitu ya. Nah, kenapa gue beli BBRI? Kenapa gue nambah BBRI? Karena BBRI ini gue ngeliat di tahun 2026 ini dia akan turn around. Dimana di tahun 2025 setelah BBRI ini labanya turun, efek dari pencadangannya yang gede ya, karena NPL atau kredit macetnya itu membesar, membengkak ya. Tapi di tahun 2026 gue ngeliat BBRI ini ada potensi turnaround. Kenapa kayak gitu? Karena seiring dengan suku bunga yang belakangan udah diturunin ya, BBRI ini akan dapat dua benefit dari penurunan suku bunga. Yang pertama, beban bunga itu akan menurun. Ya, kalau beban bunga atau cost of fund menurun, itu bisa membantu BBRI untuk semakin hemat beban bunga, dan itu membantu BBRI untuk bisa meningkatkan labanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Dengan suku bunga turun, artinya bunga pinjaman turun, artinya itu bisa membuat NPL itu menurun gitu ya. Karena kan bunga pinjaman, bunga cicilan itu jadinya lebih kecil ya. Jadi nominal bunga cicilan itu jadi lebih kecil, jadinya untuk melunasi pinjaman itu jadinya lebih mudah ya. Jadi butuh nominal yang lebih kecil untuk bisa melunasi pinjaman. Nah, itu tentunya bisa mengurangi kredit macet atau non-performing loan ya. Nah, kalau non-performing loan-nya bisa menurun, artinya ya BBRI juga bisa ngurangin dana pencadangan, dan kalau dana pencadangannya bisa dikurangin, itu juga akan membantu laba ya. Jadi dengan penurunan suku bunga, BBRI ini dapat dua benefit, beban bunga turun dan beban pencadangan turun, dan itu dua-duanya membantu pertumbuhan laba. Jadi tahun 2026 menurut gua katalis positif untuk BBRI adalah yang tadi, penurunan suku bunga, dan itu akan membantu pertumbuhan labanya BBRI. Nah, nggak cuma itu aja ya, BBRI kemarin juga dapat dana deposit dari Pak Menteri Keuangan ya. Dia dapat ekstra dana deposit yang mana itu juga akan dipakai untuk kasih pinjaman ke nasabah ya. Pinjamannya bertumbuh, maka itu bisa ngebuat pendapatan bunga bisa bertumbuh gitu ya. Pendapatan bunga bisa bertumbuh, itu tentunya juga bisa numbuhin laba. Nah, nggak cuma itu aja, BBRI juga punya beberapa katalis pertumbuhan yang lain ya, kayak holding ultra mikro, pegadaian sama PNM ya, dimana pegadaian ini dia punya bisnis emas ya, dan itu tentunya bisa cross selling
Ya, jadi cross selling itu maksudnya apa? BBRI sama Pegadaian sama PNM itu bisa saling cross selling produk. Jadi produknya BBRI bisa dijual ke nasabahnya Pegadaian PNM, produknya Pegadaian PNM bisa dijual ke nasabah BBRI. Nah, itu tentunya bisa jadi katalis pertumbuhan pendapatan. Gitu ya. Jadi holding ultramikro ini menurut gua akan jadi katalis pertumbuhan jangka panjang. Nah, selain dari holding ultramikro, BBRI juga punya digital banking Brimo, yang mana Brimo ini juga bisa ngebantu BBRI untuk numbuhin dana simpanan, terutama dana CASA. Kalau CASA itu bisa bertumbuh pesat, bertumbuh signifikan, itu bisa ngebantu BBRI untuk kedepannya semakin hemat beban bunga. Yang mana kalau dia semakin hemat beban bunga, itu bisa membantu pertumbuhan laba. Dan juga tentunya kalau ada digital banking Brimo, ya, tentunya BBRI juga akan dapat bonus pendapatan transaksi, gitu ya. Karena kan dengan adanya digital banking Brimo, dia punya layanannya banyak ya. Nasabah-nasabah itu kan jadinya bisa lebih mudah dalam bertransaksi, lebih mudah dalam melakukan transaksi untuk kebutuhan keuangan mereka. Nah, itu kan tentunya nanti ada fee transaksi. Nah, itu bisa jadi sumber pendapatan juga tambahan buat BBRI. Gitu ya. Jadi katalis positifnya banyak untuk BBRI untuk tahun 2026 dan untuk beberapa tahun ke depan. Makanya gue akhirnya beli di harga sekitaran 3.600-an. Ya, tadi ada BEVIN, BBRI, ya, dan satu lagi yang gue juga beli itu adalah saham MSTI. MSTI ini gue beli ya di harga sekitaran 1.385 ya. Kemarin sempat turun ke 1380 ya. 1375 ya teman-teman ya. Bottomnya kemarin gue beli di 1385, itu gue nambah lagi ya. Jadi MSTI ini gue nambah ya. Untuk saham MSTI ini gue nambah karena gue optimis sama masa depannya MSTI teman-teman. Ya, MSTI ini perusahaan jasa teknologi, yang mana jasa teknologi, jasa integrasi teknologi kayak cloud, AI, data center, ya, itu masih akan terus dibutuhkan, dan menurut gue permintaannya itu berpotensi meningkat terus untuk kedepannya. Ya, seiring dengan perkembangan teknologi. Ya, jadi demand untuk jasa teknologi itu menurut gue kedepannya akan bisa meningkat, gitu ya. Dan gue ngelihat prospeknya cukup bagus, ya. Gue ngeliat kayak gitu prospeknya cukup bagus, ditambah gue juga ngeliat bahwa MSTI ini secara PE ratio ini cukup murah teman-teman. PE ratio-nya cukup murah ya, terus juga dividennya cukup menarik juga ya, sekitaran 8% teman-teman ya. Sekitaran 8% gitu ya. Jadi gue ngeliat ya, valuasinya murah, dividen yield-nya cukup menarik, ditambah juga prospek bisnisnya cukup bagus, dimana bisnis jasa teknologi ini bisnis yang menurut gue permintaannya ke depannya itu masih bisa terus bertumbuh dan akan terus besar permintaannya, gitu ya. Dan satu lagi yang juga menurut gue menarik dari MSTI itu adalah dari segi financials ya. MSTI ini dari segi financials dia punya aset lancar ya, aset lancarnya ini 2,7 triliun, itu jauh lebih besar daripada total liabilitasnya. Artinya MSTI ini ya, dia mampu untuk melunasi semua liabilitasnya hanya dengan aset lancarnya doang. Nah, ini adalah sesuatu yang bagus ya, artinya balance sheet-nya bagus ya, kas-nya juga cukup besar, artinya si MSTI ini dia kedepannya bisa lebih bebas, lebih leluasa untuk dia ngembangin bisnis dan juga bagi dividen untuk investornya. Makanya dividen yang tadi sekitaran 8% itu ya, menurut gua itu sangat-sangat memungkinkan dilakukan sama MSTI sembari dia juga bertumbuh. Jadi menurut gue MSTI ini dia bisa sambil bertumbuh sambil bagi dividen. Kenapa kayak gitu? Karena ya tadi ya, balance sheet-nya itu masih kondisinya masih bagus. Karena masih bagus ya, kas setara kasnya itu masih banyak, utangnya juga minim, ya gue ngeliat dia punya banyak uang kas yang bisa dipakai untuk ngembangin bisnis plus juga bagi dividen. Gitu ya. Jadi gue ngeliat dia ini punya potensi pertumbuhan yang bagus plus juga potensi dividen yang cukup besar untuk kedepannya. Ya, jadi dividen growth investing untuk MSTI ini. Ya, nah gue beli di harga 1385 dan gue akan hold untuk jangka panjang untuk strategi dividen growth investing. Ya, jadi 3 saham itu teman-teman ya yang gue beli ya. BEVIN, BBRI dan MSTI, dan yang gue jual adalah IPCC. Ya, jadi profit dari IPCC itu gue puterin lagi. Ya, gue beliin BEVIN, BBRI sama MSTI. Tapi jujur dari segi nominal itu sebenarnya paling banyak di BEVIN, karena untuk BEVIN ini gue entry, gue masuk
Sedangkan untuk BBRI sama MSTI ini lebih ke nambah gitu ya. Nah, untuk IPCC sendiri itu gue bukan jual semuanya tapi jual sebagian ya. Jadi gue masih pegang IPCC, dan untuk kedepannya nanti dividen final itu gue masih dapat dividennya dia ya. Dan gue masih ngelihat IPCC ini tetap bisnis yang bagus. Jadi meskipun gue jual, gue tetap menganggap IPCC ini adalah bisnis yang bagus. Hanya saja memang secara fundamental menurut gue harga sekarang itu udah melebihi, kenaikan harganya itu udah melebihi kenaikan fundamentalnya. Oke, jadi itu dia ya saham-saham yang gue beli dan juga gue jual. Nah, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya Todopedia makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian untuk kedepannya. Disclaimer ya, saham-saham yang gua beli dan gua jual, yang gua share di video kali ini, ya, ini maksudnya bukan untuk ajakan beli ataupun jual saham. Ya, jadi keputusan untuk beli ataupun jual saham itu 100% ada di tangan kalian masing-masing. Itu bukan tanggung jawab gua, dan gua nggak bertanggung jawab atas apapun keputusan jual beli yang kalian lakukan. Oke, jadi tetap keputusan di tangan kalian masing-masing dan do your own research. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.